Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati dari Prodi Pendidikan Matematika. Oke, di sini saya akan meresum materi PKKMB Universitas Lampung hari pertama dan hari kedua. Hari pertama itu ada yang pertama itu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Ini disampaikan oleh Bapak Yusriandi Sigmet.com. Yang kedua ada tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati STMS. Yang terakhir, pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Yang ini itu materi resum hari kedua PKKMB. Disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMS. Beliau Wakil Rektor Bidang Akademik dengan judul Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kedua, Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket Mkes SPKKLP. Beliau Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, menyampaikan materi tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Yang ketiga ada Profesor Dr. Yulianto MSI, yaitu beliau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Beliau menyampaikan materi yang berjudul Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Dan yang terakhir ada Profesor Insinyur Suharso PhD. Beliau Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Beliau menyampaikan tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Ini saya akan meresum materi tentang PKKMB Fakultas kemarin. Pematerinya terdiri dari Profesor Dr. Patuan Raja MPD, yang kedua Dr. Iswandi MPD, yang ketiga Dr. Andes Supriyadi MPD, dan yang terakhir Dr. Rizwanti Rini MSI. Oke. Kemarin Profesor Dr. Patuan Raja MPD membawakan sebuah presentasi yang berjudul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme. Kita sebagai mahasiswa baru Universitas Lampung, kita memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban kita setelah menjadi mahasiswa yaitu lulus. Di era COVID ini, dampak negatif COVID-19 terhadap proses kegiatan belajar mengajar yang paling terlihat yaitu learning loss. Ketika pembelajaran dilakukan secara daring, yang bisa dicapai hanya kognitif saja, tetapi psikomotorik dan efektif tidak dapat dijangkau ketika pembelajaran daring. Perbedaan KBM luring dan daring. Yang pertama dari aspek waktu, yang kedua dari aspek jadwal, yang ketiga aspek kesiapan lebih besar, dan yang terakhir adalah aspek tempat. Materi yang disampaikan oleh Dr. Rizwandi MPD adalah sistem perkuliahan dan bimbingan akademik. Mahasiswa dan dosen harus mengikuti kompetensi inti yang sesuai dengan kebutuhan industri 4.0. Mahasiswa harus belajar menjadi pemecah masalah minimal untuk dirinya sendiri. Sekarang, kuliah menggunakan sistem kredit semester. Sistem kredit semester adalah sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa. Kredit sendiri adalah satuan unit yang menyatakan isi suatu kuliah secara kuantitatif. Di sini juga kita membahas sebuah SKS. Tujuan SKS memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan minat dan bakat, serta menyelesaikan studi dalam waktu yang secepat-cepatnya.
Yang ketiga dari Dr. Andes Supriyandi, MPD. Beliau menyampaikan tentang fasilitas fakultas dan kemahasiswaan. Yang pertama, ada tempat parkir terpadu ada 2, yaitu di BNI dan GSG. Yang kedua, gedung dekana loket registrasi UKT. Yang ketiga, gedung A, yaitu ada aula A tempat kumpul mahasiswa yang berjumlah 200 orang dan ruang dekan fakultas. Yang keempat, gedung B, gedung ilmu pendidikan. Sekian, terima Ada kasih. aula B serta ruang sidak dan toilet dan laboratorium PAUD. Yang kelima ada gedung C, pendidikan bahasa dan sastra dan seni, dan kantor ruang guru besar, serta aula C kapasitasnya 400 orang. Yang keenam ada gedung D, yaitu gedung penjaskes. Yang ketujuh ada gedung E, yaitu gedung untuk jurusan IPS. Yang kedelapan ada gedung F, yaitu untuk jurusan bahasa. Yang kesembilan gedung G, yaitu jurusan PMIPA dan ruang baca. Yang ke-10 ada gedung H. Yang ke-11 ada gedung J. Yang ke-12 ada pusat kegiatan kemahasiswaan. Yang ke-13 ada Panglima Polim, yaitu untuk jurusan tari dan musik. Dan yang terakhir kita mempunyai sanggar tari dan musik. Materi yang terakhir disampaikan oleh Dr. Rizwanti Rini, MSI, yang berjudul Tugas Mahasiswa dan Alumni. Yang pertama adalah pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa. Yang kedua, pelaksanaan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan layanan kesejahteraan mahasiswa. Yang ketiga, pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan. Yang keempat, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. Selanjutnya, saya akan meresum PPKMB Prodi Pendidikan Matematika. Pematerinya yaitu Dr. Sri Hastuti Nur, MPD. Beliau menjelaskan tentang visi misi PSPM, lalu KRS dan HRS. Yang ketiga ada kriteria penilaian. Yang keempat SKS. Yang kelima sebaran kurikulum. Yang keenam etika perkuliahan, dan masih banyak lagi.